Sekretaris Dirut Bakti Kominfo diperiksa Kejagung terkait kasus korupsi BTS. Berdasarkan dua alat bukti, tim penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah meningkatkan penyidikan umum ke tahap penyidikan khusus dengan menetapkan 3 orang tersangka, yaitu Saudara AAL selaku Direktur Utama Bakti Kementerian Kominfo, 2 GMS selaku Direktur Utama PT Mora Telekomunikasi Indonesia atau Mora Telindo, dan Saudara YS selaku Tenaga Ahli Human Development atau HUDEF UI tahun 2020. Adapun pasal yang dilanggar adalah pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 yaitu pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi sampai sekarang Kejaksaan Agung itu sudah menetapkan 4 orang tersangka di kasus pengadaan BTS di Bakti Kominfo. Ketika sudah ditetapkan 4 tersangka di Bakti Kominfo terkait pengadaan atau pembuatan BTS ini sudah secara resmi mangkrak nih proyek BTS ini gitu. Padahal ini adalah program andalan Pak Jokowi. Jadi kebayang nggak betapa tercoreng dan marahnya Presiden Jokowi terkait kasus ini. Tapi sekarang dengan kasus korupsi yang kemudian sudah merembet kepada tindak pidana pencucian uang, kita akhirnya ngerti tuh. Oh, ternyata memang seburuk itu Bakti Kominfo gitu. Seburuk itu kinerja dari Menteri Nasdem ini. Sehingga kalau Presiden akhirnya marah gitu ya, itu masuk akal, wajar gitu. Ini memang Jaksa Agung saat ini sedang mendalami tentang tindak pidana pencucian uang dan korupsi dari Bakti Kominfo. Ini dana yang dikumpulkan oleh Kominfo, saya tidak tahu untuk apa dan untuk keperluan apa dan untuk siapa. Pemborosan uang negara luar biasa. Kita mengutip apa yang dikatakan Presiden bahwa tahun 2023 ini ekonomi global termasuk Indonesia sudah mencapai ambang yang mengkhawatirkan. Ya, penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung memeriksa Jennifer atau J, Sekretaris Umum Bakti Kominfo, sebagai saksi terkait penyidikan kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan perusahaan penyedia infrastruktur 4G dan juga promotor Bakti Kominfo paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta pada Senin 13 Februari, Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, mengatakan selain J, ada 4 saksi lain yang diperiksa. Keempat saksi yang ikut diperiksa adalah karyawan PT WeSolve Solutions Indonesia (AT), staf akunting PT Huawei Tech Investment atau WS, pedagang di PT Duta Putra Ramadan TW, dan seorang warga negara asing yang berinisial GAP. Saksi AT merujuk pada keterangan Andromediana Tatiana Sari, WS pada keterangan Vidya Sulistiani, TW pada keterangan Topo Waspodo, dan GAP pada keterangan Georgios Alex Plate. Ini merupakan investigasi kedua terhadap Georgios Alex Plate yang sudah diinvestigasi pada Kamis 26 Januari lalu. Sejauh ini para penyelidik telah menanyai lebih dari 50 saksi dan mengecualikan 23 saksi untuk mempercepat penyelidikan mereka atas kasus ini yang dilaporkan telah merugikan negara lebih dari 1 triliun rupiah. Penyidik telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka, termasuk Anang Ahmad Latif atau AAL, selaku Direktur Utama Bakti di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika, lalu Galubang Menak atau GMS, selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, lalu Yohan Suryanto atau YS, seorang ahli pengembangan manusia di Universitas Indonesia 2020 atau HUDEF, Mukti Ali, seorang tersangka dari PT Huawei Technology Investment, dan Irwan Hermawan, seorang anggota dari PT Solih Media Sinergi. Pada Selasa esok, 14 Februari 2023, para penyidik akan meminta keterangan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate yang sebelumnya batal diperiksa pada hari Kamis 9 Februari atas keterlibatannya menghadiri acara HPN di Medan. Kejagung memanggil Menkominfo Johnny G. Plate pada Kamis kemarin, tapi dia tidak hadir. Johnny sendiri dipanggil sebagai saksi untuk memberikan keterangan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS 4G dan
dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kominfo untuk tahun 2020 sampai 2023. Joni diperiksa untuk memberikan keterangan terhadap tersangka AAL, GMS, YSM, dan IH. Kendati demikian, Joni tidak bisa memenuhi panggilan tersebut. Dan menurut Kapus Penkum Kejagung Ketut Semedana, Joni absen karena sedang mendampingi Presiden Jokowi dalam acara Hari Pers Nasional 2023 di Medan, Sumatera Utara. Joni juga mewakili pemerintah dalam rapat kerja dengan Komisi 1 DPR RI tentang penjelasan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ketut Semedana juga menerangkan melalui surat keterangan Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informasi RI, Joni sanggup hadir pada Selasa 14 Februari nanti. Ya, kasus korupsi BTS Bakti Kominfo bermula dalam rangka memberikan pelayanan digital di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Kominfo membangun infrastruktur 4.000